Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Irsan, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Cinta Maharani dengan NIM 2107110674. Saya berasal dari Universitas Riau yang kini aktif belajar di jurusan Teknik Informatika tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan serta mempraktikkan use case diagram dan activity diagram menggunakan Lucid App. Saya mengambil contoh dari sebuah fundraising platform yang cukup besar dan cukup terkenal di Indonesia. Nama platform tersebut adalah aplikasi Kita Bisa. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah pernah mendengar aplikasi Kita Bisa ini belum? Yuk kita simak use case diagram dan activity diagram dari aplikasi Kita Bisa ini. Baiklah, pada use case diagram terdapat elemen-elemen use case diagram. Elemen use case diagram memiliki aturan penulisan atau bisa disebut dengan sintaks. Sintaksnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah aktor. Simbol aktor adalah sebagai simbol yang mewakili suatu individu atau sistem yang akan berkomunikasi dengan use case. Pada simbol aktor ini bisa kita ubah namanya sebagai berikut. Contohnya, saya beri nama, itu nama saya sendiri, Cinta. Yang kedua adalah simbol use case. Simbol use case adalah sebagai simbol yang mengartikan isi dari suatu sistem. Misalnya, kita bikin suatu sistem yaitu masuk ke dalam rumah. Selanjutnya yaitu simbol association seperti ini, yaitu merupakan garis lurus sebagai penghubung antara actor dan use case. Nah, di dalam simbol association ini terdapat simbol include. Ini include, yang mana simbol include ini adalah simbol yang merupakan hubungan antara use case yang apabila suatu use case bekerja, use case lain juga akan bekerja. Nah, include ini ditandai dengan garis putus-putus. Selanjutnya yaitu simbol extend, yang merupakan kebalikan dari simbol include. Sebenarnya simbol include dan extend ini hampir sama, namun nanti kita lihat ya perbedaannya di mana include dan extend ini. Misalnya, ini saya kasih use case ya, mengucapkan salam. Jadi saya kasih association-nya, ya di sini saya kasih simbol extend. Nah, simbol extend ini merupakan hubungan antara use case yang apabila suatu use case bekerja, use case lain tidak bekerja. Dan misalnya seperti ini. Cinta masuk ke dalam rumah. Apabila ini kan sudah dalam siklus yang sama. Apabila saya masuk membuka pintu, pasti saya sudah masuk ke dalam rumah. Namun saya juga punya opsional sebelum masuk ke dalam rumah, yaitu menggunakan simbol extend ini, yaitu saya bisa mengucapkan salam. a good day.
Pada desain use case diagram Find Rising Platform ini, bisa dilihat bahwa di luar kotak sebelah kiri merupakan aktor primary karena donatur yang akan melakukan tindakan. Untuk di luar kotak kanan, merupakan aktor secondary pada use case diagram ini karena admin dan penggalang dana akan menerima reaksi dari donatur. Dalam use case diagram ini, semua aktor yaitu donatur, penggalang dana, dan admin memiliki akses login. Namun bisa dilihat bahwa ada relationship extend pada login, karena apabila password dan username pengguna invalid, maka akan diberi opsional untuk kembali lagi ke akses login. Jika akses login valid, yang dimana merupakan basic case, pada use case ini selesai, maka bisa menuju case berikutnya, yang dimana donatur akan mendapatkan akses kegiatan berdonasi, yang dimana akan melakukan tindakan dengan penggalang dana. Aktor penggalang dana mempunyai akses untuk mengelola aktivitas dana dan kegiatan berdonasi, yang dimana akan bereaksi dengan bereaksi dengan donatur. Aktor admin memiliki akses untuk mengelola aplikasi. Apabila semua siklus berjalan lancar, maka para aktor juga memiliki akses untuk logout dari aplikasi ini. Pada activity diagram, terdapat elemen-elemen activity diagram. Elemen activity diagram memiliki aturan penulisan atau bisa disebut dengan sintaks sebagai berikut. Yang pertama yaitu simbol initial state. Ini ya. Simbol initial state ini adalah merupakan simbol untuk mengawali aktivitas pada activity diagram. Yang kedua, terdapat state. Simbol state merupakan simbol-simbol aktivitas yang di dalamnya itu terdapat dalam sistem. Seperti ini. Login. Lalu simbol berikutnya yaitu decision. Decision merupakan simbol yang dimana simbol ini menyambungkan lebih dari satu pilihan aktivitas. Nah, di sini kan ada beberapa cabang. Nah, pada simbol decision ini pada simbol decision ini apabila dia yes, cabangnya yes, maka case akan dilanjutkan. Bila no, bila cabang no, maka akan kembali ke case awal, yaitu login. Seperti ini. Selanjutnya yaitu adalah simbol join. Simbol join ini adalah merupakan simbol dari beberapa aktivitas yang akan dijadikan satu. Misalnya seperti ini. Nah, jadi dari beberapa kasus ini bisa disatukan dengan join. Ini. Nah, yang terakhir
terakhir yaitu final state, simbol final state. Simbol final state ini merupakan simbol bagian akhir dari suatu aktivitas pada activity diagram. Jadi nanti ini. Baiklah, berikut ini merupakan activity diagram dari use case diagram fundraising platform yang tadi kita buat. Paling atas pada activity ini bisa kita lihat bahwasannya activity ini diawali dengan initial state sebagai awal mulai aplikasi ini digunakan. Dari initial state ini kita turun ke bawah dan ini diberi nama dengan state login. Ini initial state, turun ke bawah dan diberi nama state login. State login ini adalah sebagai awalan user nanti ketika menggunakan aplikasi. Lanjut mengikuti path ke bawah ini terdapat decision, yang dimana sebagai tanda penyambung pilihan aktivitas yang lebih dari satu. Nah, seperti kita lihat ini, jika state login yang tadi valid, maka akan lanjut ke state berikutnya, password benar. Nah, jika dia invalid, maka password salah ini dia akan kembali lagi sebagai opsional ke login. Dari state valid bisa kita lihat bahwasannya terdapat state berikutnya seperti kegiatan donasi, lalu ada kegiatan mengelola aplikasi, lalu ada kegiatan mengelola aktivitas dana, kegiatan berdonasi. Dari state ini akan digabungkan dengan join yang ini, lalu turun ke bawah diagram yang diberi nama state logout sebagai state final, dan ini akan ditutup dengan final state.